warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching demonstrasi konseptual modul 2.3. Kami CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Sopeng. Perkenalkan, saya Heriadi sebagai observer, kemudian Ibu Wardewati sebagai host, dan Pak Irman sebagai coaching. Baik, kami akan melakukan coaching dengan sesi pertama, dialog antara coach dengan observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wardewati, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, baik Ibu Wardewati. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Bagaimana, apa Ibu sudah siap? Ya, siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Irman. Ya, berhubung dengan tugas Ibu yang akan dilaksanakan dan saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin saya masih merasa nervous, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirta, Bu. Karena harus sesuai dengan teknik tirta, Bu. Iya, baik Bu. Ini memang karena Ibu belum terbiasa. Biasanya memang kita merasakan hal yang demikian. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang Ibu Wardewati ingin lakukan, kira-kira masih yakin di bagian apa ya Bu? Kalau di bagian ini saya masih kurang yakin di bagian presence, Bu, karena saya merasa kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, baik. Jadi Ibu merasa bahwa bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Bu? Ya Bu. Terakhir Ibu, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Iya, baik Bu. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar, dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja atau justru melakukan lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu Wardewati. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu pada Pak Irman ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Pak Irman sampaikan pada obrolan kita kali ini, Pak? Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Wardewati yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu Wardia, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Kan selain tugas pokok saya sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang semua murid saya lebih banyak dia, jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan
banyak jamnya. Itu buat dia kalau di pembelajaran. Oh iya Pak, baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Bapak tidak mendapat tugas tambahan, tidak lapornya tidak sesuai dengan latar belakang yang Bapak selama ini ajarkan, ya Pak. Ya. Iya Bu Wadia, kurang lebih seperti itu. Oh iya, baik Pak. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita hari ini, saya mau tanya apa yang Bapak inginkan dalam obrolan kita kali ini? Begini Bu Wadia, saya ingin ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini, karena terkadang saya bingung. Saya sadar berbeda jauh itu dengan latar belakang saya yang sebelumnya guru PJOK ke guru PKN. Iya, memang sangat jauh berbeda ya Bu. Baik, kalau saya boleh tahu situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini, atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja ya Bu Wadia, kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung Bu, nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi. Kelas ini itu berbeda sendiri. Mereka lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kemauannya anak-anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan dia mereka itu memahami atau bingung, begitu Bu Wardia. Oh iya, baik Pak. Nah, apakah Bapak pernah menanyakan ke siswa apa yang mereka inginkan tentang, atau kemauan mereka seperti apa tentang pembelajaran ini? Apa keinginan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu Wardia, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak, dan saya juga minta mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya, dan anak-anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu, dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi, saya masih merasa belum sesuai begitu Bu Wardia. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak dia dan kurang ada respon, begitu Bu Wardia. Oh iya Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model pembelajaran kan Pak, tapi responnya masih kurang bagus. Nah sekarang kalau boleh saya bertanya, siswa yang dalam pembelajaran Bapak lebih menginginkan siswa yang seperti apa, atau murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran saya lebih suka sebenarnya murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi. Begitu Bu Wadia. Oh iya. Ya, oke, baik. Jadi Bapak lebih menginginkan siswa yang aktif bertanya atau aktif dalam pembelajaran ya Pak? Iya Bu Wardia, jadi kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan dari anak juga, dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel PKN ini.
Oh iya. Lalu apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai hal tersebut, dan dalam waktu dekat ini apa yang bisa Bapak lakukan? Menurut saya Bu Wardia, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas persentase bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu Wardia, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga yang akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan Bu Wardia. Oh iya, luar biasa sekali Pak rencana yang akan Bapak lakukan. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan model pembelajaran di kelas sehingga siswa lebih aktif di kelas, dan walaupun materi memang sedikit berbeda ya Pak, jauh berbeda antara apa yang Bapak selama ini lakukan dengan apa yang diberikan pada saat ini. Ya begitu ya Pak? Iya Bu Wardia, begitu. Nah, selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin mulai minggu depan setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah, begitu Bu Wardia. Oh iya, baik Pak. Tidak terasa kita sudah berakhir di akhir obrolan. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini Pak? Baik, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan, begitu Bu Wardi. Ya, betul. Baik Pak, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa Bapak. Untuk itu saya tunggu cerita selanjutnya dan bagaimana hasilnya Bapak menerapkan rencana pembelajaran yang tadi Bapak rencanakan. Baik, terima kasih Pak Irman atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Wardia sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Selamat sore Bu Wardia. Ya, selamat sore Pak Irman. Ya. Oke, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching kita pada hari ini antara Ibu Wardiawati dengan Pak Irman yang sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Itu sudah terlihat alurita pada percakapan yang telah dilakukan, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya pada Ibu Wardiawati selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi yang telah dilakukan? Nah, menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi kali ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Iya, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Wardiawati lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Wardiawati sampaikan bahwa ini mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini, itu akan memberikan pertanyaan yang membangun, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi
dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memberikan motivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal, Bu. Iya, betul sekali Bu Eri. Ya, baik, Ibu terima kasih selaku coach dan Pak Dirman selaku coach atas praktik coaching yang telah kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat berikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata Bu, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.